Saya pun tanyalah mereka, kenapa tak nak belajar bahasa kita? Mengapa kita harus belajar bahasa Melayu? Kita sudah berbicara, kita ini sedang ngomong, ya saya ini sedang ngomong dalam bahasa Melayu. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi yang udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, kita dapat berjumpa lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini teman-teman ya, ada video yang cukup menarik teman-teman ya. Malaysia protes. Kenapa warga Indonesia tak mau belajar bahasa Melayu? Dikasih paham nih ya sama Cindo, keturunan Cina Indonesia yang ternyata ketika orang Cina punya keturunan di Indonesia itu memang rata-rata nggak bisa bahasa Cina, nggak bisa bahasa Mandarin ya. Tajiahao, itu susah ya teman-teman ya. Ini pengakuan dari Cindo yang ada di negeri kita teman-teman ya. Nah, di dalam video ini diberi judul lucu juga ya. Orang Malaysia protes kenapa orang Indonesia tidak mau belajar bahasa Melayu mereka. Nah, oke teman-teman ya, langsung saja kita simak videonya bersama-sama seperti apa. Mengapa orang Indonesia sulit memahami bahasa Melayu Malaysia dan enggan mempelajarinya? Ketidakpahaman netizen Malaysia ini perlu diluruskan. Orang Indonesia menyadari bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia berakar dari bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu Riau. Namun secara politik dan perkembangan, bahasa Indonesia telah banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan. Dan di sini orang Indonesia kasih paham netizen Malaysia yang menanyakan pertanyaan tersebut dan juga pertanyaan tentang musik Malaysia untuk tembus ke pasar Indonesia. Netizen Malaysia nampak heran kenapa harus bahasa Indonesia. Saya dah bertanya kepada beberapa orang asing yang duduk di Malaysia sekian lamanya, tapi masih tak tahu cakap dalam bahasa kebangsaan. Yang mereka tahu hanyalah sekadar apa khabar dan terima kasih. Saya pun tanyalah mereka, kenapa tak nak belajar bahasa kita? Jawab mereka, sebab tak ada keperluan pun. Kerana bahasa Inggeris dan bahasa Cina lah yang penting di Malaysia, terutamanya dalam pekerjaan dan komunikasi dengan penduduk di bandar. Manakala bagi mereka, bahasa Melayu ini hanya sekadar untuk membeli belah dan mendapatkan potongan harga. Saya memang terdiam habis. Sebab apa yang mereka perkatakan itu sebenarnya adalah fakta belaka. Dan dalam masa sama, ia membawa maksud bahawa bahasa Melayu ini tidak ada kelas sama sekali. Ia bukanlah sebuah bahasa pendidikan, bukan juga bahasa kerjaya, tetapi hanya sekadar bahasa rakyat majoriti semata-mata. Dengar memang sangat menyakitkan hati, tapi faktanya memang bahasa kebangsaan terus dipinggirkan oleh orang Melayu itu sendiri. Terima kasih atas komentarnya. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menciptakan polemik, apalagi permusuhan antar warga negara. Teman-teman semua ini ada teman kita dari Malaysia berkomentar ya. Jadi dia berpendapat bahwa warga Indonesia harus belajar bahasa Melayu. Ya, kenapa nggak mau belajar bahasa Melayu? Belajar dialek Malaysia ya. Nah begini, mengapa kita harus belajar bahasa Melayu? Kita sudah berbicara, kita ini sedang ngomong, ya saya ini sedang ngomong dalam bahasa Melayu ya. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu Bapak ya. Dan dialek kami adalah the majority ya. Mohon maaf, majority rules ya. Kita dialek bahasa Melayu, dialek Indonesia adalah bahasa Melayu yang paling besar ya dalam jumlah penutur ya. Yang bercakap bahasa Indonesia ada 280 juta penduduk dan kalian boleh paham ya. Warga Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura, kalau kalian boleh cakap bahasa Melayu, kalian boleh paham bahasa Indonesia. Kami tak paham bahasa Anda ya. Anda boleh paham bahasa kami, dan bahasa kami lebih populer daripada bahasa Malaysia, dialek Malaysia, dan itu harus Anda terima ya. Tak boleh dengki, tak boleh marah, tapi itulah reality ya. Jadi mohon maaf, mengapa kita harus belajar bahasa Malaysia? Tak payah, kita cakap Melayu ya.
yang saya ucapkan, yang kami warga Indonesia bicarakan setiap hari, ngobrol, ya, kita pakai kata ngobrol, ngomong, kalian pun bisa paham, bicara ya. susah. Ngapain kita belajar lagi bahasa Melayu? Kita ini berbicara bahasa Melayu, Bapak, dialek bahasa Indonesia, ya. Bahasa Jadi tak payah, ya, nggak usah kita belajar dialek Malaysia. Kenapa? Itu sia-sia. Karena apa? Kami lebih kualitas, ya. Dan seluruh YouTuber pegiat media sosial di luar Indonesia dan Malaysia, warga negara asing, mereka kalau ingin buat konten, ya, mereka buat kontennya dalam bahasa Indonesia. Mereka belajar bahasa Indonesia, nggak akan mereka belajar bahasa Malaysia. Ngapain? 280 juta dibandingkan dengan hanya 20 juta orang, 25 juta orang, ya, di Malaysia. Pilihannya sangat jelas, temanku, ya. Pilihan sangat jelas. Mau belajar bahasa Indonesia, tak payah belajar bahasa Malaysia, ya. Kenapa saya cakap 25 juta saja? Sebab warga Malaysia sendiri tak semuanya pandai bahasa Melayu dan cakap bahasa Melayu, ya. Misalnya kaum non Melayu di Malaysia, mereka tak pandai bahasa Melayu, ya. Sementara kami di Indonesia, mau suku apa, etnis apa, kita bisa bahasa Indonesia dan kami bangga, ya. Termasuk orang Tionghoa di Indonesia, keturunan Tionghoa di Indonesia, lebih pandai bahasa Indonesia daripada pandai bahasa Mandarin. Kami tak bisa bahasa Mandarin kalau kami tak belajar, ya. Jadi beda sekali dengan di negara Anda, ya. Dan di negara Anda masih ada kegamangan, ya, kebingungan mau ngomong bahasa Melayu itu standarnya apa, bakunya bagaimana. Tak banyak warga Malaysia sendiri, termasuk dari kaum Melayu, yang paham bahasa baku, bahasa nasional Malaysia itu seperti apa. Ya, bahasa kalian kalau cakap itu campur aduk, ya, kacau balau, ya. Sementara bahasa Indonesia sudah terstruktur dengan sangat baik. Kosakata kami sangat luas. Kami menyerap banyak kata-kata dari bahasa lain, ya. Tata bahasa kami sudah jelas, ya. Dan semua undang-undang hukum di negara kami itu sudah dalam bahasa Indonesia baku, ya. Dan kalau kami kuliah di universitas, ya, itu semua instruksi, semua percakapan boleh dalam bahasa Indonesia baku, ya. Makalah-makalah di tesis kami, disertasi kami, semua boleh ditulis dalam bahasa Indonesia baku, ya. Sangat jelas undang-undang, dan di mahkamah, di pengadilan kami, kita pergunakan bahasa Indonesia, ya, baku. Secara legal itu sudah sangat jelas, ya. Bahasa Indonesia itu bisa menjelaskan semua undang-undang kami, ya. Itulah realita. Ya, jadi kalau teman-teman Malaysia ingin, konten kreator di Malaysia ingin mendapatkan penonton yang banyak di Indonesia, harus cakap dalam bahasa Indonesia, ya. Dan kalau film dan lagu-lagu Malaysia ingin mendapatkan pasar yang luas di negara kami, harus dalam bahasa Indonesia, ya. Kami tak bisa paksa. Terserah Anda mau buat lagu-lagu Anda dalam bahasa Anda, silakan, ya. Cuman mohon maaf, mungkin itu kurang bisa menarik atau diterima oleh kami, karena kami dengar lagu-lagu Anda kalau dalam bahasa Anda, ya, itu terasa sangat aneh dan mungkin kurang diminati. Dan variasinya harus ditambah, ya. Genrenya harus ditambah, ada jazz, ada reggae, ya, ada pop, ya, ada rock, macam itu, ya. Itulah sebabnya mengapa lagu-lagu kami, ya, film-film kami lebih bisa diminati oleh warga Malaysia. Tapi sebaliknya itu tidak terjadi. Bukan kami sombong, bukan kami benci Malaysia, ya, bukan kami nasionalisme terlalu tinggi, bukan, ya. Karena itu tidak sesuai selera kami dan bahasanya tidak sesuai dengan telinga kami, nggak enak didengar, aneh, ya. Bukan kami maksudnya ingin menghina bahasa Malaysia, bukan, ya. Karena memang tidak sesuai dengan telinga kami. Itu susah kami mencerna bahasa Anda, ya.
Sementara bagi warga Anda itu sangat mudah mencerna bahasa-bahasa kami. Dan bahasa kami memang lebih keren, lebih cool ya, lebih asik. Ya, itu adalah realita, dan anak-anak muda di Malaysia sangat menyukai bahasa kami, bercakap dalam bahasa kami ya. Dan tak payah dilarang di sana. Ya, bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari planet lain, bahasa dari benua lain. Bahasa Indonesia itu akarnya ya bahasa Melayu. Kalau ada orang Malaysia di Malaysia sedang menggunakan bahasa Indonesia, mereka sedang bercakap dalam bahasa Melayu, dialek paling besar dari bahasa Melayu. Kenapa orang-orang Malaysia ada yang tak senang hati, politisi marah-marah dan sebagainya? Itu terasa sangat aneh, ya. Kalian cakap bahasa Inggris campur-campur di jalanan, tak ada yang marah-marah. Tapi kalau orang cakap bahasa Indonesia, warga Anda cakap bahasa Indonesia, nak dilarang ya. Itu menurut saya sangat aneh ya, dan ironi menurut saya ya. Biarkan saja orang-orang di Malaysia cakap bahasa Indonesia ya. Kalau perlu adopsi bahasa kami, bukan untuk keuntungan kami ya, untuk keuntungan negara Anda dan warga Anda sendiri ya. Tapi ini adalah saran, saya tak bisa memaksa itu. Kembali lagi kepada warga Malaysia, oke? Nah itu tadi teman-teman ya, video yang cukup menarik ya, ketika Cina Indonesia ini memberikan komentar terhadap komentar lagi teman-teman ya. Dan beliau itu memberikan pencerahan yang sangat cukup luar biasa ya. Kenapa orang Indonesia itu tidak mau belajar bahasa Malaysia? Bukan berarti tidak mau belajar Malaysia. Kita itu mau belajar bahasa Malaysia itu memang pertanyaan kepada diri saya ya. Mau ngapain? Saya juga nggak pergi ke Malaysia. Dan otomatis juga kita itu daripada belajar bahasa Malaysia, tentu saja mendingan belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Cina, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Karena tentu saja yang kita pelajari selain bahasa Indonesia, tentu saja kita juga ingin mempelajari bahasa internasional. Karena ketika kita pergi kemana, nantinya kita itu menggunakan bahasa-bahasa yang internasional teman-teman ya. Nah, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya ya tentang video yang tadi, ketika ada mendapat pertanyaan tidak mau belajar bahasa Indonesia, dan Cindo ini menjawabnya dengan sangat gamblang teman-teman ya. Ya oke ya, karena sekarang itu orang kita itu banyak ya yang pergi bekerja itu ke negara Taiwan, tentu saja mereka itu lebih penting belajar bahasa Mandarin. Karena ya tentu saja ketika kita mau belajar bahasa itu punya tujuan. Tujuannya kita itu mau kemana. Kalau tujuannya ke negara Eropa, tentu saja kita harus belajar bahasa Inggris. Kalau kita mau belajar pergi ke Jepang, ketika memang sekarang itu banyak para TKI Indonesia itu yang pergi ke Jepang, yang mereka lebih baik belajar bahasa Jepang. Kan begitu teman-teman ya. Jadi belajar bahasa itu sesuai mau kemana, dan nantinya itu untuk apa kita belajar bahasa Indo, belajar sebuah bahasa internasional. Mau kemana kita? Kalau kita mau belajar bahasa Malaysia, ya itu kan hampir mirip lah ya. Mungkin kalau saya pergi ke Malaysia, kita menggunakan bahasa Indonesia, pasti mereka juga pasti ngerti dengan ucapan kita, dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Cindo tadi memang benar teman-teman ya. Kalau seandainya, ya contoh aja yang dicontohkan tadi, para YouTuber dari Malaysia seperti Brozul TV dan yang lain sebagainya, mereka itu banyak menggunakan bahasa Indonesia. Bukan berarti kita itu tidak mau belajar bahasa Malaysia, tapi pertanyaannya untuk apa ketika secara pribadi saya belajar bahasa Melayu Malaysia? Karena tidak ada tujuannya. Kalau saya mau belajar, lebih baik saya belajar bahasa Inggris dan bahasa internasional yang lainnya. Oke teman-teman ya, mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Salam persatuan, salam persahabatan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau seandainya kata-kata saya itu ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.